Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita masih bersama Quran surat Al-Anfal, ya, surat yang mengajarkan kepada kita berkenaan dengan Al-Anfal, yaitu harta rampasan perang. Yang mana surat ini termasuk golongan surat Madaniyah yang terdiri dari 75 ayat, dan dia termasuk eh, menurut urutan, dia urutan yang ke-8 setelah surat Al-A'raf, ya. Dan perlu diketahui nanti di surat Al-Anfal dia akan bergandengan dengan surat Taubah, yang mana kita ketahui surat Taubah itu tidak diawali oleh tidak diawali dengan basmalah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sampai ke ayat eh, yang ke-10, ya. Dan kali ini kita akan mulai masuk ke ayat yang ke-11 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويهب ويذهب ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Ingatlah id yughashshikumun nu'as, ketika Allah menjadikan kamu itu mengantuk. Ya, jadi masih berkisar tentang kisah perang Badar, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan rasa kantuk kepada para sahabat sebelum permulaan perang. Dan eh, rasa ngantuk ini yang membuat mereka kemudian tertidur di peperangan adalah sebuah kenikmatan. Ya. Karena dengannya ketika terbangun, segala kekuatan akan kembali setelah mereka capek di dalam perjalanan menuju Badar. Dan Badar ini lumayan jauh, ya, dari Madinah. Yang mana Rasulullah harus keluar dari Madinah dalam
jarak yang lumayan jauh. Tentunya perjalanan yang memakan tenaga yang tidak sedikit. Yang sekarang saja kalau kita mau ke Badr ya, kalau kita di Madinah ini mau ke Badr, itu lumayan memerlukan waktu yang lumayan beberapa jam untuk sampai ke sana. Beda dengan Uhud. Kalau Uhud itu dekat, dia berada di belakang Masjid Nabawi, lebih dekat. Id yughashikumun nu'asa amanatan minhu, sebagai suatu penenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya nikmat ngantuk saja yang Allah berikan kepada mereka, nikmat yang lain, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a, yang mana Allah juga turunkan kepadamu, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a, yaitu turunkan kepadamu hujan dari langit, liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, wa yudhiba ankum rijza syaitan, dan untuk menghilangkan dari kamu itu gangguan-gangguan daripada syaitan, waliyarbitu ala qulubikum, dan untuk menguatkan hatimu, wa yuthabbita bihil aqdam, dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Id yuhi rabbuka ilal malaikah, ya ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat di perang Badar. Id yuhi rabbuka ilal malaikah, dan ingatlah ketika Tuhanmu, yuhi rabbuka ilal malaikah, mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, fatsabbitul ladzina amanu, maka teguhkan pendirian orang-orang yang beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, kelak kami akan jatuhkan rasa takut ke dalam hati-hati orang kafir. Fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan, maka penggallah kepada mereka kepala mereka, dan juga pancunglah di tiap-tiap ujung jari mereka. Wadribu minhum kulla banan. Dzalika bi'annahum syaqullaha rasulah. Ketentuan itu, yang demikian itu adalah karena mereka itu syaqullaha rasulah. Mereka itu sesungguhnya telah menentang Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqiqillah wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang menentang Allah, menentang Rasulnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu syadidul iqab, maha keras siksaannya. Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Itulah hukuman di dunia yang ditimpakan atas kamu, maka fadzuqu anna lil kafirina adzaban nar, dan rasakan hukuman itu di dunia, dan sesungguhnya bagi orang-orang kafir di akhirat nanti mereka mendapatkan adab adab neraka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini seolah-olah ada sebuah hal yang diingatkan kepada orang-orang yang beriman, khususnya pada para sahabat ya, yang ikut perang Badar, tentang berbagai kenikmatan yang dia berikan kepada mereka. Salah satunya adalah nuas, yaitu rasa kantuk yang menimpa mereka. Yang mana dengan mengantuk ini Allah berikan kepada mereka rasa aman. Ya. Hilang dari mereka itu ketakutan. Karena apa? Karena situasinya yang luar biasa, yang
tidak sebanding antara pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum Quraisy. Kaum muslimin jumlahnya sekitar 313 saja. Ada yang mengatakan 314. Yang notabene pada awalnya tidak siap untuk berperang. Mereka datang bukan untuk berperang melawan kaum Quraisy yang jumlahnya hampir 1000-an dengan peralatan perang yang lengkap dan mereka tujuannya untuk berperang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan-bantuan kepada mereka, salah satunya adalah rasa kantuk dan hilangnya ketakutan yang timbul dari banyaknya musuh mereka. Dan begitu pun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan pada perang Uhud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat Al-Imran ayat 154, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatsum anfusuhum." Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepadamu keamanan rasa kantuk yang meliputi golongan daripadamu. Sedang golongan yang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Bahkan Abu Talhah radhiyallahu anhu menyebutkan, aku termasuk orang yang terkena ngantuk pada perang Badar ya, Badar. Dan pedangku terjatuh berkali-kali dari tangan. Ketika aku ambil pedang itu, aku terjatuh lagi. Ya. Dan aku melihat mereka dalam ketakutan padahal mereka di balik perisai. Bahkan disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Asim, dari Abu Razim, dari Abdullah bin Mas'ud yang menyebutkan bahwasanya rasa kantuk dalam peperangan adalah rasa aman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rasa kantuk dalam sholat adalah datangnya dari syaitan. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya kantuk ini telah menimpa kaum muslimin pada perang Uhud. Dan ini terkenal. Adapun ayat yang mulia ini tidak lain berbicara dalam konteks perang Badar. Ini menunjukkan bahwasanya rasa kantuk pun terjadi pada perang Badar. Dan seakan hal ini terjadi pada orang-orang yang beriman saat berkecamuknya peperangan, agar hati mereka menjadi tenang dan tentram dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada perang Badar itu beliau diberi sebuah kemah khusus ya untuk mengontrol peperangan. Dia ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Keduanya membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkena kantuk. Kemudian terbangun sambil tersenyum. Kemudian memberikan kabar gembira kepada Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, ini dia malaikat Jibril, dua gigi depannya siap membunuh. Kemudian beliau keluar dari kemah sambil membaca sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur di Quran surat Al-Qamar ayat 45. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Di samping rasa kantuk, Allah menurunkan kepada mereka itu hujan dari langit. Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam turun pada saat beliau berjalan menuju Badar, sementara orang-orang musyrik itu ada di hadapan mereka. Dan di antara mereka ya, di hadapan mereka dan antara mereka dengan air ada gundukan pasir. Kaum muslimin sangat kelelahan dan syaitan memasukkan rasa marah di dalam hati mereka. Seolah syaitan berbisik, kalian mengaku bahwasanya kalian adalah kekasih Allah.
di tengah-tengah kalian ada Rasul. Tapi ternyata orang-orang musyrik itu telah mengalahkan kalian dengan menguasai air. Sedangkan apa kalian sholat dalam keadaan junub. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan deras kepada mereka. Lalu kaum muslimin bisa minum, bisa bersuci. Dan Allah pun menghilangkan kotoran-kotoran syaitan dari mereka. Dan pasir yang menjadi injakan mereka itu, ya tanah pasir itu menjadi kokoh dan kuat ketika terkena hujan. Ini bisa diketahui bagi yang pernah ke padang pasir ya. Ketika pasir itu kena air, maka dia akan menjadi padat dan memudahkan untuk orang untuk berjalan. Ya, ya. Pasir itu menjadi kokoh, kuat ketika terkena hujan dan manusia bisa berjalan di atasnya. Begitupun binatang. Karena kalau pasir saja ya seorang mau berjalan itu tanpa ada kepadatan daripada air, itu eh, apa namanya kakinya itu akan masuk ke dalam, akan susah, sulitan untuk berjalan. Lalu mereka berjalan mendekati orang-orang musyrik tanpa ada ketakutan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada nabinya dan orang-orang yang beriman mila malaikat, 1.000 malaikat. Malaikat Jibril disebutkan dengan 500 pasukannya dan malaikat-malaikat Mikail dengan 500 pasukannya. Tapi walaupun begitu ya ada riwayat yang terkenal ya bahwasanya eh, saat berjalan menuju Badar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil tempat yang terdekat dengan air di sana. Ya, maksudnya pada sumber air pertama yang beliau temui pada awalnya itu. Maka majulah seorang sahabat. Ya, ini membuktikan bahwasanya Rasul kita bukan diktator, tapi menerima pendapat dari para sahabat ketika pendapat itu tidak menyelisih daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala Rasul bawa. Maka sahabat yang mulia Al-Hubab Ibnu Munzir, beliau bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, tempat ini yang sekarang engkau berada di dalamnya, ya, yang terdekat dengan air itu, ini merupakan tempat yang ditentukan, ini berupa adab ya, tempat yang ditentukan oleh Allah yang tidak boleh kita melampauinya, atau engkau pilih dalam rangka perang dan tipu daya. Maka Rasulullah SAW menjawab, justru aku menempatinya demi peperangan dan tipu daya. Maka Al-Habab berkata, wahai Rasulullah, ini bukanlah tempat yang tepat. Akan tetapi, marilah kita berjalan hingga sampai mata air terdekat dengan musuh. Dan ya, setelah kita sampai pada mata air yang terdekat dengan musuh, dan kita dalamkan bagian tengahnya dari sisi belakang, dan telaga itu kita isi air. Sehingga kita mempunyai air, sedangkan mereka tidak memilikinya. Maka Rasulullah SAW menjalankan perjalanannya dan melakukan apa yang disarankan oleh Al-Habab radhiyallahu anhu. Dan hujan ini maksudnya adalah yutahhirakum bih, untuk menyucikan hati-hati mereka dengan hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di saat peperangan itu, sebelum peperangan. Baik penyucian secara lahiriah atau secara batiniah dari bisikan-bisikan syaitan. Hiba ankum rija syaitan. Menghilangkan darimu gangguan-gangguan syaitan. Waliyarbit ala qulubikum, juga menguatkan hati kalian. Dengan apa? Dengan kesabaran, dengan keteguhan ketika engkau melawan musuh. Ya. Karena ketika hati itu sudah kuat ya, dengan keimanan, apapun yang ada di depannya akan terasa ringan. Walaupun kita bisa lihat perbedaan pasukan sangat sangat besar, 1 banding 3. Bukan hanya dalam sisi jumlah, dalam sisi persiapan pun mereka jauh daripada pasukan musuh. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan untuk berteguh dengannya telapak kaki
kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dengan diutusnya para malaikat yang ikut dalam peperangan untuk membantu kaum muslimin. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabitul ladzina amanu. Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Ini nikmatnya lain. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha suci. Sehingga dengan syukur mereka ini, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur dengan menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah, maka la azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahnya. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Dan ini nikmat yang lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala jatuhkan rasa takut kepada hati orang yang kafir. Ketika ketakutan itu telah ada di dalam perangan, maka ini sebuah kekalahan sebelum kekalahan yang sebenarnya. Ya. Kaum muslimin Allah beri keteguhan. Kaum kafirin Allah beri ar-ru'b, rasa takut. Sehingga dengannya mereka telah kalah sebelum kalah yang sebenarnya dalam peperangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Penggal kepala-kepala mereka, pancung tiap-tiap ujung jari mereka. Ya, pisahkan kepala mereka dari badan, potong leher mereka. Begitu juga organ-organ yang lain yang mereka gunakan untuk peperangan, tangan dan kaki mereka. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud fauqal a'naq. Ada yang mengatakan bahwasanya penggal kepala mereka. Ini pendapat Ikrimah. Ada yang mengatakan maknanya penggal leher mereka. Ini pendapat Ad-Dhahhak dan Atiyah dan Al-Aufi. Di Quran surat Muhammad ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, ya. Nah, ini konteksnya di medan perang. Maka fadharbar riqab. Nah, pancunglah batang leher mereka. Rabi bin Anas berkata bahwasanya orang-orang pada perang Badar itu mengetahui siapa yang terbunuh oleh para malaikat dan siapa yang terbunuh oleh mereka berdasarkan pukulan di atas tengkuk, dan pada ujung jari mereka ada semacam sengatan api. Wadribu minhum kullabanan. Ya, potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Karena apa? Ketika saat itu, ya, perangan kan menggunakan pedang. Ketika organ tubuh termasuk juga di dalamnya jari mereka itu dipotong, sudah tidak bisa lagi menggunakan alat perang untuk melawan kaum muslimin. Ketika itu sudah dipotong, sudah seolah-olah sudah kekalahan. Ya, tinggal kaum muslimin menghabisi mereka. Ini semuanya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka menentang Allah dan Rasulnya, mengusir nabinya dari negeri yang mulia itu Mekah Al-Mukarramah. Bahkan memusuhi agamanya dan menyiksa orang-orang yang masuk ke dalam keimanan, termasuk para sahabat yang lemah banyak disiksa mereka. Bahkan mereka bunuh
karena keimanan yang mereka tampakkan di sisi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasul. Demikian itu adalah karena mereka menentang Allah dan Rasul, menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, melakukan kesyirikan di negeri yang ditanam pada awalnya oleh Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail, tauhid, tapi mereka simpangkan itu. Mereka meninggalkan syariat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan ini menjadi sesuatu yang pantas. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan keburukan adalah keburukan yang lain. Mereka keluar dari Mekah dengan sombongnya, hendak menghanguskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang sebelumnya mereka usir. Maka ini adalah balasan yang tepat untuk mereka dan siksaan di dunia ini sebelum siksaan yang sebenarnya nanti di akhirat dengan azab yang pedih. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah amat keras siksaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikalahkan. Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi. Ya. Ketika yang ditentang ada penguasa langit dan bumi yang menghidupkan dan mematikan, maka tidak akan ada kemenangan yang akan mereka dapatkan. Dzalikum fadzuquh wa annal kafirina adzabannar. Itulah hukuman di dunia yang ditampakkan atasmu, maka rasakan hukuman itu, yaitu kekalahan di perang Badar. Ya. Yang nantinya ada azab yang lebih pedih lagi, yaitu di akhirat kelak ketika mereka dimasukkan ke azab neraka. Wa anna lil kafirina adzabannar. Ya. Siksaan di akhirat akan lebih keras setelah mereka merasakan siksaan di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang tawalli yaum zahf, yaitu eh, pergi atau lari dari peperangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Maksudnya mundur, lari dari peperangan. Dan bahaya kalau ada sebagian yang lari dari peperangan, kemudian ikuti yang lainnya. Ini kan membahayakan uh, kaum muslimin yang bisa membuat pertama kekalahan, kemudian memberikan rasa yang lain kepada pasukan yang lain, melemahkan pasukan. Ini bahaya. Maka Allah berikan larangan kepada mereka. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Jangan kamu mundur. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu. Barang siapa yang mundur membelakangi mereka di waktu itu tidak boleh kalau tidak ada alasan. Siasat di budaya perangan. Ketika ada yang diperlukan sebagai siasat atau tipu daya untuk mengatur dan segala macamnya, maka itu diperkenankan. Sehingga apa? Illa mutaharifan liqital. Kecuali berbelok untuk siasat perang, untuk kemudian maju lagi. Atau mutahayyizan ila fi'ah, atau bergabung ya, dengan pasukan yang lain. Ketika bukan ini alasannya, tapi alasannya karena
takut mati atau takut hal-hal yang lain yang membahayakan kaum muslimin, maka faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Maka sungguhnya ya orang itu yang tawalli yaum zahf, yang lari dari peperangan, itu kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancamannya sangat keras, yaitu mendapatkan tempat di neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini adalah ancaman terhadap siapa saja yang lari dari peperangan. Ancamannya tidak macam-macam. Ini termasuk dosa besar. Ancaman neraka. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala seru orang-orang yang beriman. Karena orang beriman, apakah ada yang takut? Jawaban ada. Ya. Ada yang mempunyai sifat ini. Ya, tidak semua orang itu berani. Ada yang kaum muslimin, ya apalagi ya namanya kematian, ya seorang itu tidak ingin kematian itu datang. Walaupun dia beriman, ada sifat takut-takut yang itu. Apalagi ketika sudah mengetahui musuh sangat banyak, perlengkapan mereka lengkap, seolah-olah daripada mati konyol, dia lebih memilih melarikan diri. Dan ini tidak diperkenankan ketika pasukan itu sudah berhadapan. Sehingga apa? Ancaman ini sangatlah keras, ya, untuk mereka tetap berada di barisan pasukan kaum muslimin. Bahkan dianggap tawalli yaum zahf, ya, mundur dari peperangan ketika telah berhadapan, itu termasuk dosa besar. Sehingga Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan. Orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, jika kalian telah hampir sampai kepada orang-orang kafir dan mendekati mereka, fala tuwalluhumul adbar. Janganlah kamu itu mundur membelakangi mereka. Jangan lari. Jangan meninggalkan pasukan dan sahabat-sahabat kalian yang berperang melawan kaum musyrikin. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu. Barang siapa yang mundur di waktu itu, ya, mundur, lari dari hadapan lawannya tanpa ada alasan, maka ancamannya sangat keras. Tapi ketika ada alasan demi kemaslahatan berperang, illa mutaharrifan liqital, ya, menunjukkan tipu daya dalam peperangan, mundur untuk kemudian mengatur siasat agar bisa berbalik dengan siasat yang lebih jitu, maka tidak mengapa. Ya. Atau misalnya untuk menjebak mereka agar bisa mereka masuk dalam perangkap kemudian membunuhnya, maka tidak mengapa. Atau alasan yang lain, au mutahaizan ila fi'ah, atau menggabungkan dengan pasukan yang lain yang ada di tempat yang lainnya untuk memberi bala bantuan kepada mereka. Ini tidak mengapa. Al-Imam Ahmad menyebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya aku berada pada suatu syariah ekspedisi dari beberapa pasukan oleh Rasulullah SAW. Lalu ada orang-orang lari menghindar dan aku termasuk yang lari. Lalu kami berkata, bagaimana kita harus berbuat sementara kita telah melarikan diri dari medan pertempuran dan kembali dalam keadaan mendapatkan murka. Maka kami mengatakan, bagaimana kalau kita masuk kota dan menginap? Lalu kami mengatakan, bagaimana kalau kita menampakkan diri kepada Rasulullah SAW? Mungkin uh, kita akan mendapatkan taubat. Jika tidak, maka kita pergi. Lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW sebelum salat subuh. Maka beliau keluar. Beliau bersabda, siapa orang-orang ini? Maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang melarikan diri. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak, kalian bukanlah
orang-orang yang lari dari medan pertempuran, tetapi kalian adalah golongan kaum muslimin yang kembali untuk bergabung untuk menambah kekuatan kaum muslimin untuk bisa kembali lagi ke medan peperangan. Ini tidak mengapa, ya, karena mereka menggunakan taktik, ya, perang. Ya, kalau seandainya langsung maju mungkin akan mati konyol. Tapi sebagai taktik perang mereka bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain untuk bisa kembali lagi kepada kepada musuh-musuh mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan at-tawallu yawm zahf, ya, lari dari peperangan ini bahkan dimasukkan kepada al-mubiqat, as-sab' al-mubiqat, 7 yang membinasakan. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab' al-mubiqat." Ya, jauhi oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Qila ya Rasulullah wa mahun? Wahai Rasulullah, apa 7 itu? Beliau bersabda, asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah, wasihr, wa qatlun nafs allati harram Allah ila bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, wa aklu riba, makan riba, wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yawma zahf. Ya, ini yang kita berada di ayat ini, yaitu lari dari medan pertempuran. Yang ketujuh adalah waqadful muhsanatil ghafilat al mu'minah. Itu menuduh zina wanita yang suci, yang lalai dan beriman. Jadi ancamannya sangat serius bagi orang yang lari dari medan peperangan. Faqad ba'a bi ghadabin minallah. Orang itu ketika kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya nanti di akhirat adalah neraka jahannam. Dan itu adalah wabi'sal masir, dan itu adalah tempat yang amat buruk di dalam seorang untuk kembali. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting, ya, agar apa? Agar kaum muslimin itu tetap kuat di medan peperangan. Karena kalau misalnya satu saja yang lari, itu akan memecah ke kefokusan atau uh, uh, apa namanya, barisan kaum muslimin, bahkan bisa memasukkan uh, kekacauan di dalam tubuh kaum muslimin yang berada dalam medan peperangan. Bahkan di awal peperangan yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan kaum muslimin, yaitu perang Badar, itu akan menjadi sesuatu yang bisa menyebabkan kekalahan. Sehingga apa? Ini sangat uh, dilarang, bahkan mendapatkan dosa yang besar ketika seorang lari dari kancah peperangan. Karena pada hakikatnya, ya, kematian itu yang tidak bisa seseorang lari daripadanya. Kalau tidak mati di medan peperangan, dia juga akan mati di tempat yang lainnya. Cuma matinya seorang dalam peperangan, dia akan mendapatkan derajat syahid, termasuk dalam syuhada, yang bisa mengantarkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini tidak mudah, ya, para hadirin. Ini tidak mudah, butuh latihan. Ya, maju ke medan peperangan. Tidak semua orang bisa bisa itu. Apalagi menguatkan diri, ya, menghilangkan bisikan-bisikan setan, ya, menjauhi dari hal yang dilarang. Ini tidak mudah. Butuh orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
yang selalu menghadirkan pada dirinya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena peperangan ini bukan saja fisik ya, tenaga yang dikeluarkan, harta yang dikeluarkan, bahkan jiwa raga pun harus dikeluarkan. Dia rela bertinggal jauh dari keluarganya, dari anak-anaknya, bahkan rela nantinya untuk berpisah selamanya dengan orang-orang yang dicintainya. Dan ini tidak mudah. Oleh karenanya, eh, para sahabat yang ikut dalam perang Badar, mereka telah diberi tazkiyah oleh Rasulullah SAW, bahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihapuskan dosa-dosanya dan mereka termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita harapkan dari kehidupan kita, yang menjadikan kita harus selalu berjuang melawan hawa nafsu kita, melawan kelemahan diri kita, memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa dikuatkan hati-hati kita untuk tetap berada di jalannya, sehingga apa? Kita bisa dimatikan dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Entah di dalam eh, peperangan ataupun di luar peperangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kami dan ikhwas sekalian, yang eh, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keamanan kepada diri kita sekalian dan memberikan eh, kita kekuatan khususnya melawan diri kita, kemudian melawan yang berada di luar, yang mana pada eh, masa-masa terakhir ini, masa-masa fase-fase eh, sekarang ini banyak sekali godaan yang bisa membuat hati-hati seorang itu tergelincir daripada kenikmatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga bisa hidup di dalam keimanan dan mati dalam keimanan. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.